Halo semuanya, perkenalkan aku Alvan dari kelompok 2 dan aku akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak. Nah, di sini ada introduction dulu, itu faktor utama yang mempengaruhi pengujian. Itu ada 5, hubungan antar orang, ruang lingkup pengujian, pemahaman nilai pengujian siklus hidup, perencanaan pengujian yang buruk, dan kendala pengujian. Kita masuk yang pertama itu hubungan antar orang. Pengujian perangkat lunak sudah mulai diperkenalkan sejak awal tahun 1990-an dan menjalani perjalanan yang panjang menuju pengakuan sebagai profesi dan keterampilan dan kualifikasi khusus. Tetapi 20 tahun terakhir masih banyak aja organisasi yang tidak melakukan pengujian secara terstruktur dan menampakkannya di step akhir. Pengujian sendiri memiliki makna yang berbeda tergantung dari sudut pandang orang lain, sudut pandang seseorang. Beberapa mengartikannya sebagai pengembangan, beberapa mengartikannya sebagai menguji kesabaran, keadilan, ambisi, dan kemampuan seseorang. Ada sikap yang mempengaruhi pengujian, yaitu penguji menahan implementasi, memberikan waktu yang sedikit untuk menguji, membiarkan menguji menemukan masalah, dan ada beberapa hal lainnya. 2. Ruang lingkup pengujian. Hal ini adalah sejauh mana proses pengujian dilakukan. Ruang lingkup itu bisa sempit, ya, dan juga bisa luas. Kalau yang luas ini ada beberapa tanggung jawabnya, yaitu seperti 1. Menemukan cacat pada tahap awal proses pengembangan, menghilangkan cacat dari perangkat lunak sebelum diimplementasikan, dan mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengembangan sehingga dapat ditingkatkan. Ketiga, pemahaman nilai pengujian siklus hidup. Pengujian yang dilakukan pada satu fase dan dibatasi di tahap-tahap akhir pengembangan akan konsekuensi sering muncul. Tidak jarang ada 50% anggaran proyek itu untuk testing aja, dan biasanya semakin lama kesalahan didapat ya semakin mahal. Nah, ada 4 kali hal yang harus dibayar, itu 1. Mengembangkan program yang salah. Sistem harus diuji untuk mendeteksi kesalahan, spesifikasi dan pengkodean yang salah harus diperbaiki dan dipastikan ulang semuanya sudah benar. Selanjutnya yaitu ada diagram life cycle testing activities. Di sini ada requirement, design, program, test, installation, maintenance. Jadi di setiap stepnya ini akan ada testing di dalamnya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keempat itu adalah perencanaan pengujian yang buruk. Melakukan perencanaan pengujian adalah faktor utama dalam mempengaruhi keberhasilan dalam tahap pengujian perangkat lunak. Seharusnya dibuat rencana yang mendeskripsikan bagaimana pengujian harus dilakukan. Dengan rencana pengujian, pengujian dapat dianggap sebagai selesai ketika rencana tersebut telah diselesaikan. Terakhir ada kendala pengujian, ada jadwal dan anggaran terbatas, persyaratan yang kurang atau buruk ditulis, keterampilan penguji terbatas, dan kurangnya independensi dari tim penguji. Yang A nih, jadwal dan anggaran terbatas. Kendala ini seringkali membatasi tahap pengujian perangkat lunak, biaya identifikasi dan perbaikan data akan meningkat secara eksponensial seiring proyek berjalan. Oleh karena itu, pengujian secara dilakukan di awal akan mengurangi biaya. Namun, tentu ada batasan yang harus dilakukan, yaitu jika sedikit maka catat tidak terdeteksi, jika berlebihan maka pemborosan sumber daya. Oleh karena itu harus ada standarisasi untuk kita dapat mengukur apakah ada perubahan dari peningkatan atau penurunan jumlah cacat yang ditemukan. B adalah kurangnya atau persyaratan yang buruk. Tujuan ini membantu dalam mengembangkan kasus uji dan memungkinkan penilaian kemajuan pengujian. Setiap tujuan harus memiliki pernyataan tujuan dan deskripsi hasil dan yang diharapkan dalam istilah yang dapat diukur. Prioritas diberikan pada tujuan yang memvalidasi persyaratan atau resiko tinggi untuk proyek. Jika waktu pengujian terbatas, kasus uji yang mendukung tujuan dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi lebih dahulu. Selanjutnya itu ada hal yang harus diperhatiin ya di step B ini, yaitu pertama, tujuan pengujian dapat ditemukan dari dokumen persyaratan sistem, strategi pengujian, dan hasil penilaian resiko. Tujuan pengujian bukan hanya restatement dari persyaratan sistem, tetapi bagaimana sistem akan diuji untuk memastikan tujuan sistem terpenuhi. Terakhir, tim penguji harus melakukan kontrol kualitas pada proses tujuan pengujian untuk memastikan proses penetapan tujuan telah diikuti. Terakhir adalah keterampilan penguji terbatas. Penguji memiliki keterampilan yang baik dan kompeten. Jika tidak ada atau kurangnya keterampilan, maka akan mengganggu proses aktivitasnya dalam testing tersebut secara efektif. Dan mungkin sekian, terima kasih.